Salam jumpa lagi dengan saya di channel Bolt Hunter. Bagaimana kabar para sobat hunter sekalian yang ada di seluruh Nusantara? Semoga masih dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan masih bisa berburu sampai hari ini. Baik sobat hunter, kali ini saya masih belum bisa berburu karena masih ada kesibukan cukup lama. Jadi sekitar 1 bulan terakhir ini saya belum turun hunting karena memang ada kesibukan yang harus saya kerjakan. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan senapan angin. Untuk unitnya sudah berada di atas meja, sudah berada di depan saya sini. Jadi mungkin kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sobat bediler yang mungkin penasaran atau mungkin tidak tahu terkait senapan angin, atau mungkin masih belajar baru pemula di dunia senapan angin. Oke, sobat hunter, sebelum kita lanjut di pembahasannya, saya minta bagi para sobat hunter sekalian untuk subscribe channel saya, like, komen, dan share agar saya masih bisa berbagi pengetahuan atau sharing kepada para bodiler sekalian yang ada di Nusantara. Jadi dalam video ini saya bukan mau menggurui para sobat hunter sekalian. Mungkin di luar sana ada para bodiler atau sobat hunter yang mungkin lebih pengalaman dalam dunia senapan, khususnya yaitu senapan angin. Jadi di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman yang saya dapati selama ini dengan senapan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf pada ada senior yang sudah mendahului saya di dunia senapan angin. Mungkin mereka yang lebih baik, tapi saya akan mencoba menjelaskannya dengan pengalaman saya selama ini di dunia senapan angin terkait senapan. Oke, simak terus penjelasannya. Oke sobat hunter, mungkin saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang senapan angin. Ini juga terkait pertanyaan para sobat hunter. Tapi sebelum itu saya mau merokok, menjelaskan sambil merokok. Oke, jadi sini ada pertanyaan dari sobat bediler. Mungkin nanti saya akan isi di sini. Nah, itu pertanyaannya terkait laras. Apakah gampang nyeting akurasi setelah pakai laras Polimex? Oke, baik. Jadi saya mungkin coba menjelaskan terkait pertanyaan dari sobat bediler ini.
Jadi terkait pergantian laras, jadi perlu sobat hunter ketahui, saya di sini menggunakan laras Polymax alur 12. Sebenarnya kalau bicara ganti laras pasti beda pendapat dari tiap orang, dari tiap dealer. Mungkin ada senior lain atau ada dealer lain akan menjelaskan berbeda terkait dengan laras ya. Apalagi pertanyaan sini, apakah gampang nyeting akurasi setelah ganti laras? Jadi menurut saya memang ada beberapa karakter laras tertentu dan kemungkinan agak sedikit ribet untuk penyetingan. Nah, penunjang akurasi itu ada beberapa faktor, bukan hanya laras saja. Jadi memang kalau kita mau ganti laras itu terkait dengan pemilihan chamber yang kita gunakan, itu sangat menentukan juga. Tapi meskipun hanya chamber biasa dan kualitas chamber tersebut bagus, ada kemungkinan keselarasan laras antara chamber ini dia bagus, baik maksudnya ya. Nah, penentu lainnya apakah laras itu bagus atau tidak, tergantung dari regulator yang kita gunakan. Jadi saya sini gunakan yaitu regulator paintball. Memang ada beberapa regulator yang sedikit tinggi harganya, tapi belum tentu juga regulator tersebut bagus pas kita pasang. Langsung di setel, di setting, langsung akurasinya bagus. Nah, selanjutnya di spring yang kita gunakan paintball. Nah, jika di spring yang kita gunakan itu bagus atau cocok dengan regulator ini, maka secara otomatis akurasi yang akan kita dapat itu bagus. Kalau kita bicara dengan spring biasa dan kita ganti dengan spring yang lebih bagus lagi, mungkin akurasinya sangat berbeda. Nah, dari faktor chamber, regulator maupun di spring, juga ada penentu lainnya, yaitu berapa output yang kita gunakan di chamber sini. Lainnya juga dengan FPS yang kita gunakan, berapa outputnya, berapa FPS-nya, berapa. Kemudian penggunaan dengan per pallet dan per hammer. Seberapa bagus
tingkat kelenturan per itu, per valve, bukan valve-nya juga, dan per hammer itu dia bisa menentukan akurasi pada laras itu. Tidak serta-merta laras diganti laras itu langsung akurasinya bagus. Jadi memang faktor-faktor penentu ini sangat mendukung akurasi pada senapan para sobat bediler sekalian. Jadi yang saya alami ketika mengganti laras itu tak lepas dari faktor-faktor pendukung tadi. Karena yang saya alami, dulunya saya ganti laras, belum diganti per valve dan per hammer, di spring juga. Sebelumnya saya pakai dengan spek standaran pabrik itu. Akurasi senapan saya itu masih terbilang bagus. Jarak 30 sampai jarak 50 itu masih grouping lah. Jarak 50 groupingnya seperti kelingking saya. Nah, setelah saya ganti laras dengan setelan standar, itu akurasinya tidak sesuai harapan karena faktor penentu tadi. Jadi saya putuskan untuk mengganti per valve dan per hammer, serta di spring yang ada dalam regulator paintball ini. Nah, setelah saya ganti itu juga belum tentu akurasi senapan kita langsung bagus, karena ada penentu lain seperti output yang kita gunakan, speednya berapa, FPS. Jadi saya setting juga di berapa, outputnya di berapa, dan FPS-nya saya gunakan FPS berapa. Lupa juga jalan per hammer. Nah, setelah itu sudah sesuai dengan harapan kita, karena cara penyetingan tiap orang itu beda-beda ya. Tidak sama juga karakter senapan itu, dia tidak ada yang sama, meskipun diproduksi di pabriknya sama, karakter laras juga sama, karakter regul juga sama, seperti itu. Meskipun semuanya diproduksi dan dibuat di satu pabrik dengan satu cetakan yang sama, belum tentu semuanya itu settingannya sama. Pasti ada perbedaan. Nah, itu dituntut kepada kita para bediler, para penyeting, pembuat penyeting senapan maksudnya. Dia harus mengerti karakter dari senapan itu sendiri, karakter chamber yang seperti apa, chamber ini larasnya seperti apa, bukaan per hammernya seperti apa, pukulan valve-nya seperti apa, pukulan per hammernya bagaimana. Jadi kita mesti mengerti dulu, kita cari mengerti kinerja tadi.
Nah, setelah semua itu sudah terjadi, mungkin ada faktor satu yang memang sangat menentukan akurasi dari senapan kita, yaitu pemilihan mimis. Misalkan semua sudah tersetting dengan bagus sesuai dengan keinginan kita, tapi kalau kita menggunakan mimis yang nggak cocok dengan karakter laras ini, percuma saja. Taruhlah jarak 20 atau 30 itu bagus, tapi ada kemungkinan jarak 50 ke atas, 50 up itu bisa saja akurasinya kesana kemari, ngajak, karena karakter laras juga berbeda. Kita menggunakan laras ini, dia belum tentu cocok dengan mimis yang kita gunakan. Jadi itu sih menurut saya yang penunjang di senapan itu sendiri. Jadi tidak serta-merta langsung dipasang laras, langsung jadi. Tapi ada kemungkinan dengan setelan yang seperti itu terus kita ganti laras, jadi ada kemungkinan bisa saja langsung setting akurasinya balik dengan faktor-faktor tadi itu, ataupun standar sendiri dengan standarnya semua, maksudnya dengan menggunakan fair valve standar, fair hammer standar, serta dispringnya standar. Kalau memang karakter laras itu dia pas dengan karakter yang ada tadi itu, bisa saja langsung setting akurasinya bagus. Tapi sesuai pengalaman saya sih di dunia senapan selama ini, hal itu jarang sih terjadi menurut saya. Mungkin kan ada pendapat lain dari para bodiler yang ada di Nusantara itu, kan ada yang lebih senior dari saya dari cara setting senapan. Jadi mungkin itu penjelasan saya terkait dengan pertanyaan yang dijatuhkan bagi saya dari para sobat bodiler, apakah gampang setting akurasi setelah mengganti laras. Oke, terima kasih bagi sobat hunter yang sudah nonton dan sudah mendukung channel saya selama ini. Tidak lupa juga subscribe, like, komen, dan share channel saya. Oke, terima kasih. Salam satu laras. Mantap. Yeah.